Baik, pertama-tama saya ucapkan Om Swastiastu, Salam Harmoni. Baik, di sini kita akan menjabarkan materi Homo faber dan Homo laudens. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putra Alita Kristina Putri Sinomora dengan NIM 2216011 dan 068 dari Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Sebelum itu, apa sih Homo laudens dan Homo faber itu? Kita jelaskan ya. Yang pertama ada Homo faber. Homo faber merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia sebagai pembuat atau manusia sebagai pekerja. Konsep ini menekankan bahwa manusia diidentifikasi melalui kemampuan dan hasil kerja mereka. Dalam pandangan ini, pekerjaan dianggap sebagai inti dari kehidupan manusia, di mana nilai-nilai dan identitas individu diukur berdasarkan prestasi kerja dan produk yang dihasilkan. Adapun beberapa karakteristik Homo faber, yang pertama yaitu pekerjaan sebagai esensi hidup, manusia tidak memiliki makna tanpa aktivitas kerja. Pekerjaan menjadi cara utama untuk memahami diri sendiri dan dunia sekitar. Yang kedua ada relasi dengan objek. Dalam konteks ini, hubungan antara manusia seringkali bertransformasi menjadi relasi dengan objek atau hasil kerja, bukan sekedar interaksi sosial. Yang ketiga ada pengaruh teknologi. Perkembangan teknologi berperan penting dalam membentuk cara manusia bekerja dan berinteraksi dengan dunia, sehingga memungkinkan pengukuran berbagai aspek kehidupan. Baik, selanjutnya ada Homo laudens. Di sisi lain, Homo laudens berarti manusia sebagai pemain. Konsep ini diperkenalkan oleh Johann Huizinga dalam bukunya yang berjudul Homo Laudens: A Study of the Play Element and Culture. Huizinga berargumen bahwa bermain adalah salah satu aspek fundamental dari kebudayaan manusia. Dalam pandangan ini, permainan bukan hanya sekedar aktivitas iseng, tetapi juga merupakan bagian integral dari perkembangan budaya dan aktivitas manusia. Adapun beberapa karakteristik Homo laudens, yang pertama yaitu permainan sebagai aktivitas budaya. Permainan dianggap sebagai elemen penting dalam kebudayaan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk seni hukum dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada keseimbangan kehidupan. Konsep ini mengajak manusia untuk tidak hanya fokus pada pekerjaan, tetapi juga menyediakan waktu untuk bersantai dan bermain, menciptakan keseimbangan dalam hidup. Yang ketiga ada esensi kesenangan. Kegiatan bermain memberikan kesenangan yang tidak selalu dapat dijelaskan secara logis. Menurut bahwa kesenangan adalah bagian penting dari pengalaman manusia. Selanjutnya ada pandangan tentang kecenderungan manusia untuk bermain. Keberadaan manusia sebagai makhluk yang memiliki kecenderungan untuk bermain adalah salah satu aspek yang paling menarik dalam studi tentang sifat dan perilaku manusia. Kecenderungan ini tidak hanya mencerminkan sifat alami kita, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kita berinteraksi dengan dunia dan satu sama lain. Adapun beberapa pandangan terkait. Yang pertama yaitu pentingnya permainan dalam perkembangan. Permainan adalah sebagai integral dari perkembangan manusia melalui dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Melalui permainan, individu belajar berbagai interaksi penting, seperti keterampilan sosial. Permainan seringkali melibatkan interaksi dengan orang lain yang membantu membangun kemampuan komunikasi dan kerjasama.
Selanjutnya ada kreativitas dan imajinasi. Aktivitas bermain mendorong individu untuk berpikir kreatif dan berimajinasi, yang sangat penting dalam inovasi dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada pengendalian emosi. Permainan membantu individu belajar mengelola emosi dan dalam kemenangan maupun kekalahan. Baik, selanjutnya yang kedua ada permainan sebagai ekspresi diri. Bermain juga merupakan bentuk ekspresi diri. Melalui permainan, individu dapat merespon perasaan, ide, dan identifikasi mereka. Ini memberikan ruang bagi eksplorasi diri dan pengembangan karakter. Yang ketiga ada permainan sebagai alat pembelajaran. Permainan sering digunakan sebagai alat pembelajaran dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan formal dan informal. Melalui permainan konsep-konsep kompleks dapat disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yang keempat ada keseimbangan antara pekerjaan dan permainan. Kecenderungan untuk permainan meningkatkan kita akan pentingnya keseimbangan antara pekerja homo faber dan pemain homo ludens. Dalam masyarakat yang seringkali menekankan produktivitas penting seperti kesehatan mental. Yang kelima ada permainan sebagai cermin budaya. Permainan juga mencerminkan nilai-nilai budaya satu masyarakat. Berbagai jenis permainan yang ada di seluruh dunia menunjukkan bagaimana masyarakat mengatur interaksi sosial, norma-norma, serta kepercayaan mereka. Ini menjadikan permainan sebagai alat untuk memahami dinamika sosial dan budaya. Yang selanjutnya ada konsep diri kita secara karakteristik personal yang menunjukkan bahwa kita sebagai homo ludens. Menurut saya, konsep diri personal saya yang meningkatkan homo ludens pada diri saya yaitu senang mendengarkan musik, seni, dan menjalankan hobi lainnya. Karena dalam homo ludens, mendengarkan musik, melukis, dan menjalankan hobi termasuk bermain agar mental health kita tetap terjaga dan menyeimbangkan tubuh atau agar tidak stres. Yang selanjutnya ada peran kontrol diri dalam homo ludens. Bagaimana sih cara mengontrol diri dalam bermain? Yang pertama ada yaitu menjaga keseimbangan dikarenakan manusia memiliki rasa bermain yang sangat tinggi. Maka dari itu, kita harus mengontrol supaya bermain tidak berlebihan, karena jika bermain berlebihan akan menimbulkan dampak negatif pada diri kita sendiri. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pengalaman bermain dengan kontrol diri yang baik. Individu dapat menikmati permainan dengan cara yang lebih sehat dan konstruktif. Kita dapat memilih permainan yang mendukung perkembangan pribadi dan sosial, serta memberikan kepuasan tanpa resiko negatif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Salam harmoni.